Ada banyak cara hewan bisa terbang. Sayap bulu burung, kulit kelelawar, sampai sayap tipis serangga. Semuanya punya cara kerja yang beda-beda. Tapi, kenapa sih bisa ada hewan yang terbang? Apakah karena terbang bikin lebih gampang ngambil makanan atau naik gunung? Ya, kenapa sebenarnya ada hewan yang bisa terbang? Dan kenapa kita nggak bisa? Kalau ngebayangin hewan terbang, mungkin yang paling sering kebayang adalah burung. Satu-satunya keturunan dinosaurus penguasa bumi ratusan juta tahun lalu. Nah, berdasarkan teori evolusi, setiap makhluk bisa ngalamin perubahan sedikit demi sedikit secara acak antar generasi, sesuai sama kondisi lingkungannya. Dan kata kuncinya itu tadi, sedikit demi sedikit. Makanya bisa ada makhluk transisi kayak makhluk-makhluk ini. Tapi disinilah misterinya muncul. Kalau teori ini benar, artinya pernah ada masa transisi dari dinosaurus ke burung. Dan bener aja, di tahun segini, para peneliti nemu fosil dinosaurus berbulu yang namanya ribet. Hewan transisi antara dinosaurus dan burung ini punya setengah sayap, yang masih belum bisa dipakai buat terbang. Tapi kalau gitu, apa fungsinya? Kenapa bisa setengah sayap ini muncul? Awalnya, ada ilmuwan yang berteori kalau kemampuan terbang itu berawal dari kemampuan lompat. Dinosaurus nyoba lompat, dan sampai akhirnya bisa terbang pas sayapnya udah berkembang sempurna. Tapi, ilmuwan lain bilang bahwa kayaknya lebih masuk akal kalau setengah sayap itu digunain untuk ngeluncur dari tempat tinggi buat berburu, mirip kayak kadal satu ini. Tapi ternyata petunjuknya nggak cuma didapat dari neliti masa lalu, melainkan ngamatin sang keturunan dinosaurus di masa sekarang. Ya, tahun segini ada ilmuwan yang sadar kalau sebenarnya anak-anak burung juga punya setengah sayap. Dia pun ngelakuin eksperimen pakai papan dan kerabat dekat ayam yang sama-sama nggak jago terbang. Pertama, dia coba bikin burung jalan di papan yang landai. Hasilnya, burung jalan biasa aja. Tapi ketika papannya dibikin curam banget, burung ini ngepakin sayapnya buat bisa manjat ke atas. Kesimpulannya, setengah sayap itu berguna buat ngebantu burung bisa cepet kabur dari predator. Dua teori inilah yang banyak diyakinin peneliti sekarang. Sekarang, ayo coba lihat hewan-hewan lain yang juga bisa terbang. Ada serangga, penakluk udara yang pertama. Ratusan juta tahun lalu, sayap berkembang dari bantalan di punggung hewan ini. Semacam lebihan bagian luar kulit. Sayap kelelawar juga bisa jadi sama-sama lebihan bagian kulit tangan. Nah, sama kayak burung. Pas masih setengah sayap, fungsinya adalah ngebantu meluncur dari dataran tinggi atau bergerak lebih cepat buat berburu dan menghindari pemangsa. Dan meski belum berkembang sempurna, tapi setengah sayap udah bisa ngebantu hewan-hewan ini buat ngangetin tubuh, narik lawan jenis, bahkan sampai ngumpet. Ya, sayap di serangga, mamalia, dan burung itu nggak berasal dari nenek moyang yang sama. Inilah evolusi konvergen. Ketika makhluk hidup berbeda secara mandiri dapetin ciri sama, karena sifat itu nguntungin mereka di tempat tinggal masing-masing. Bagi makhluk hidup yang memilikinya, setengah sayap itu nggak ada. Yang ada cuman bagian tubuh yang bisa sepenuhnya ngebantu dia bertahan hidup. Ya, kemampuan terbang adalah perjalanan panjang makhluk hidup buat bertahan di dunia yang keras. Jadi, apakah kita harus dikejar-kejar sama predator dulu buat bisa terbang dan ngelawan gaya tarik bumi? Dan seperti biasa, terima kasih.